Hai warganet, pada video jalan cerita ini, saya akan menceritakan film Friend with Benefit pada tahun 2011 yang bergenre romance komedi. Film ini dibintangi oleh Mila Kunis sebagai Jamie dan Justin Timberlake sebagai Dylan. Semoga yang menonton video jalan cerita ini selalu diberikan kesehatan serta keluarga yang bahagia. Langsung saja kita ke jalan ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan seorang pria Dylan Harper dan Jamie saling menelpon kekasihnya untuk bertemu. Namun karena pasangan mereka telat untuk bertemu, akhirnya mereka saling bertengkar dengan kekasih mereka dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka masing-masing. Singkat cerita, Dylan yang berprofesi sebagai penata artistik berasal dari LA memutuskan pindah kerja ke New York. Jamie yang ternyata berprofesi sebagai perekrut orang dengan tergesa-gesa untuk menjemput Dylan di bandara yang akan menghadiri interview di majalah Ceki. Disinilah awal mula mereka berkenalan. Dylan pun heran dengan cara unik Jamie yang menjemput setiap kliennya. Setelah berhasil menjemput Dylan, akhirnya mereka pun berpisah di kantor tersebut. Dylan pun melakukan interview sampai pada malam hari. Dan ternyata Jamie masih menunggu Dylan hingga selesai interview. Dan kemudian Jamie mengajak Dylan jalan-jalan untuk melihat kota New York. Jamie mengajaknya ke atas gedung dan menganggap bahwa gedung ini adalah tempat paling nyaman untuk menyendiri dan puncak tertinggi yang dapat melihat kota New York dari kejauhan. Setelah itu, Jamie mengajak ke lokasi terakhir, yaitu pusat kota di New York. Di lain cerita, Dylan kembali ke LA untuk melakukan perpisahan dengan teman-teman di kantor yang lama, dan kembali ke New York dan langsung menuju ke apartemennya yang sudah disiapkan oleh Jamie. Esoknya, Dylan melakukan perkenalan kepada teman-teman di kantor barunya sebagai penata artistik. Dia mengatakan di awal mulai bekerja, pintu di ruangannya agar selalu terbuka, dan kemudian mencopot pintunya. Setelah itu Dylan berkenalan dengan Tommy, yang seorang editor olahraga. Lalu Jamie menemui Dylan untuk menandatangani kontrak selama 1 tahun. Kemudian dengan basa-basi, Dylan menanyakan tempat makan siang yang enak kepada Jamie. Alhasil, Jamie pun tahu arah pernyataan Dylan yang menganggap itu adalah ajakan untuk ngedate. Mereka pun akhirnya makan siang bersama. Di restoran, Dylan curhat tentang mantan kekasihnya yang sampai sekarang masih saja menghubunginya. Setelah itu, Jamie mengundang Dylan untuk datang ke rumahnya besok untuk bertemu dengan teman-teman baru. Keesokan harinya, Dylan pun memenuhi undangan Jamie untuk bertemu. Di sana, Dylan dikenalkan dengan teman-teman Jamie. Di sana, Dylan bersenang-senang dan menghabiskan waktu malamnya. Ketika Dylan tertidur, dengan keusilannya si Jamie mencoret muka Dylan dengan spidol hitam. Dan besoknya, Dylan membalas perbuatan Jamie dengan mencoret mukanya dengan tinta yang menyala pada saat gelap. Singkat cerita, Dylan dan Jamie sedang menonton sebuah film. Di sana Jamie mengatakan dirinya menginginkan kehidupan yang happy ending seperti di film tersebut. Hingga pada akhirnya pembicaraan mengarah pada permainan biliar. Tanpa basa-basi, Dylan pun langsung mengajak Jamie untuk bermain biliar di kamarnya. Di mana menurut Dylan ini akan menghilangkan kecanggungan di antara mereka berdua. Dylan yang terus membujuk Jamie akhirnya berhasil untuk saling tahu ketertarikan mereka masing-masing secara fisik. Dan akhirnya terjadilah kesepakatan antara mereka bahwa tidak ada perasaan apapun selain hanya teman. Di lain hari, Jamie dan Dylan berjalan di suatu taman dan membicarakan yang terjadi tadi malam. Mereka memastikan bahwa itu terjadi hanya dalam pertemanan. Setelah itu, siang harinya mereka pun kembali bermain biliar di rumah Jamie. Kejadian ini terus berulang kali, sampai pada akhirnya
mereka kedapatan oleh ibunya Jamie yang datang tiba-tiba. Dengan mengetahui hal ini, ibu Jamie malah menyuruh untuk melanjutkan bermain biliar. Tapi Jamie mengatakan pada Dylan untuk segera pulang saja. Pagi harinya, Dylan sedang berolahraga dengan teman kantornya termasuk Tommy. Di sana Tommy mengobrol dengan Dylan untuk menanyakan hal terkait hubungannya dengan Jamie. Dylan menjelaskan bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas teman tapi mesra. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Tommy tampak tidak percaya bahwa FWB tersebut tidaklah akan berhasil. Tommy pun pergi dengan cara unik, dengan melompati pagar pembatas dan turun ke laut. Dengan heran, Dylan pun menghampiri Tommy dan melihat ternyata Tommy pulang dengan kapal bot. Gokil bro. Di scene berikutnya, Jamie pun curhat dengan ibunya. Dan ibunya pun bertanya kepada Jamie, mengapa melakukan FWB dengan Dylan. Lantas ibunya mengajak pergi Jamie ke rumah temannya yang dipinjamkan. Di sana tidak ada pria, kecuali ibu dan Jamie saja untuk menghabiskan waktu bersama. Di lain waktu Jamie bertemu kembali dengan Dylan dan membicarakan bahwa dirinya ingin berpacaran lagi dan mengakhiri kisah FWB ini. Kemudian mereka berjalan kembali di suatu taman kota. Dan Jamie menanyakan hal tentang tipe wanita yang disukai Dylan. Dan Jamie menunjukkan kepada Dylan apakah tipe seperti itu yang dia suka. Lalu Dylan menghampiri wanita tersebut dan menanyakan sesuatu kepada wanita itu. Namun Dylan tak berhasil mendapatkan wanita itu dan ternyata wanita itu sudah menikah. Kemudian giliran Jamie untuk mencoba mendekati seorang pria yang dipilihnya. Jamie pun mendekati pria tersebut. Akhirnya Jamie pun akan ngedate bareng pria yang bernama Parker itu pada malam minggu. Di ngedate pertamanya terlihat Jamie dan Parker terlihat canggung dengan candaan yang garing. Mereka pun akhirnya semakin sering ngedate untuk saling mengetahui pribadi masing-masing. Lalu di suatu hari, Dylan SMS Jamie untuk mengetahui hubungannya dengan Parker. Di sisi lain, Tommy mengajak Dylan untuk bersenang-senang, tapi awalnya dia menolak. Tak lama kemudian Jamie pun membalas SMS Dylan dan mengirimkan foto ngedate-nya bareng Parker. Melihat foto tersebut, Dylan merasa cemburu dengan Jamie. Dan akhirnya, Dylan menerima ajakan Tommy. Malamnya Jamie dan Parker bermain biliar di sofa. Dan Dylan pun bermain biliar bersama wanita lain. Tak lama ini kakaknya Dylan menanyakan kabar dan mengajak Dylan untuk pulang ke rumah di LA. Kemudian Dylan menelpon Jamie untuk membicarakan tentang pekerjaan. Di saat Jamie sedang beli kopi, terlihat Parker sedang keluar dari rumah, lalu Jamie menghampiri Parker. Di sini Parker mengatakan pada Jamie bahwa dirinya tidaklah bisa menjadi pria idaman yang diharapkan Jamie. Dan Jamie pun merasa sakit hati dan pada akhirnya mereka bubar. Setelah kejadian itu, Jamie curhat dengan Dylan atas apa yang dialaminya bersama Parker. Sambil Dylan menyiapkan barang-barangnya untuk pulang ke LA. Kemudian Dylan menyarankan Jamie untuk bersenang-senang dengan ibunya untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi setelah pulang, Jamie mendapatkan surat dari ibunya bahwa dia pergi ke Cleveland bersama Victor. Jamie pun langsung mengabari hal ini pada Dylan bahwa dia tidak jadi berlibur bersama ibunya. Mengetahui hal itu, Dylan pun mengajak Jamie ikut bersamanya ke LA. Dan akhirnya Jamie pun menerima ajakan Dylan ke LA. Tiba di rumah Dylan di LA, Jamie pun kaget dengan rumah Dylan yang belakang rumahnya adalah sebuah pemandangan pantai. Tak lama kemudian, perkenalan dengan keluarga Dylan pun dimulai. Kemudian Dylan mengajak Jamie untuk menghabiskan waktu di pantai. Di malam harinya Jamie ngobrol dengan Annie dan membicarakan semua tentang masa kecil Dylan sambil melihat foto album yang ada di hadapannya. Kemudian Dylan datang dan mengatakan pada Jamie agar jangan percaya pada perkataan kakaknya. Lalu Dylan pergi ke kamarnya untuk tidur. Selang beberapa waktu, bukannya tidur, Dylan malah masuk ke kamar Jamie dan mengajaknya untuk bermain biliar dengan alasan tadi melihat Jamie meregangkan lehernya saat Dylan pamit untuk tidur.
Dengan alasan Jamie pun menjelaskan dia meregangkan lehernya itu karena sangat capek saat di pesawat tadi. Meskipun begitu, mereka pun tetap saja melanjutkan bermain biliarnya. Setelah itu, Dylan pun keluar dari kamar Jamie dengan hati-hati. Namun kakaknya melihat Dylan keluar dari kamar Jamie. Hari pun berganti. Dylan pun mengajak Jamie untuk berjalan ke suatu tempat yang terkenal di LA, yaitu papan nama Hollywood. Di sana Jamie bertanya, kenapa Dylan tak bercerita tentang keluarganya. Dylan menjelaskan bahwa dia tidak suka jika dikasihani oleh orang lain. Tak lama terjadi hal lucu. Mereka didatangi polisi untuk segera turun dari papan nama tersebut. Tanpa berpikir panjang, Jamie pun langsung melompat dari papan nama. Namun tidak pada Dylan, karena Dylan takut pada ketinggian. Aksi mereka pun masuk dalam berita dan Dylan dibawa oleh polisi dengan dibungkus oleh aluminium foil. Sontak saja, kakaknya Dylan tertawa dengan melihat kejadian tersebut. Kemudian Annie mempertanyakan hubungannya dengan Jamie. Karena dia tidak percaya kalau mereka hanya berteman. Dylan pun meyakinkan Annie bahwa mereka hanyalah berteman. Dylan dan Annie tak mengetahui jika obrolan mereka terdengar oleh Jamie yang saat itu sedang berada di ruangan tersebut. Dari mendengar obrolan itu, Jamie tersinggung dengan perkataan Dylan tentang dirinya yang seolah menyudutkan dirinya. Pada malam harinya, Jamie memutuskan untuk pulang ke New York dan Dylan pun heran dengan keputusan tersebut. Di lain scene, Dylan pun kembali ke New York untuk melanjutkan pekerjaannya. Di lain sisi, Jamie sedang bersenang-senang dengan ibunya untuk menghabiskan waktu bersama. Suatu hari Dylan mencoba menghubungi Jamie, namun lagi-lagi Dylan tak bisa menghubunginya. Dylan teringat waktu pertama kali dia datang ke New York saat dia diajak ke atas gedung pertama kali. Dugaan Dylan benar, Jamie sedang berada di sana. Di sini Dylan menanyakan kepada Jamie kenapa dia menghindarinya. Akhirnya mereka bertengkar karena Dylan dan Jamie memiliki perasaan yang sama saat menjalankan FWB. Jamie dan Dylan menjalani hari-harinya dengan galau. Scene pun berganti saat Dylan dan ayahnya sedang makan siang. Dylan pun curhat tentang Jamie. Setelah mendapat pencerahan dari sang ayah, Dylan pun merencanakan bertemu dengan Jamie. Karena padatnya kota New York, Dylan kepikiran meminta bantuan kepada Tommy yang memiliki kapal boat. Hingga akhirnya Jamie sedang berada di sebuah tempat untuk menemui ibunya. Ternyata Dylan dan ibunya bekerja sama untuk menghadirkan suasana seperti di film sesuai dengan keinginan Jamie. Dan Dylan akhirnya menyatakan perasaannya kepada Jamie bahwa dia mencintainya. Di penghujung cerita mereka pun pergi untuk makan malam bersama dan film pun selesai. Demikianlah jalan cerita dari film Friends with Benefit ini. Jika kalian suka, silakan like untuk menyukainya dan subscribe jika kalian ingin mendapatkan info jalan cerita terbaru dari film lainnya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.